Ini IMF ini mungkin lagi tidur. Apa maksud dari IMF menyampaikan ini? Dia ini, saran saya, ditulis baik-baik ya. Ini IMF ini mungkin lagi tidur. Akan saya kejar, akan saya kontrol, akan saya cek, dan akan saya hajar kalau diperlukan. Gentar dikeroyok 51 negara Eropa dan Amerika, Indonesia tetap menjadi penguasa sumber daya alam terkuat di bumi. China pun tunduk. Sahabat bagi-bagi, bukannya takut, jegalan Uni Eropa dan AS melalui IMF kepada Indonesia, justru hanya dianggap lelucon belaka. Pasalnya IMF sebagai lembaga keuangan dunia, justru tunduk kepada negara-negara yang sedang hilang arah itu. Kenapa dianggap seperti lelucon? Karena IMF mau saja mengikuti kata Amerika dan Eropa untuk paksa Indonesia. Negara yang sangat kaya sumber daya alam ini, sedang bangkit menjadi raja dunia. Bahkan negara Timur Tengah dan Afrika, sampai kagum dengan Indonesia dan semuanya ingin mendekati Indonesia. Ini IMF apa-apaan, dan anehnya, IMF itu, sangat dekat dengan Presiden Joko Widodo, kenapa kini justru hianati Indonesia? Seperti video yang Mimin sudah bahas kemarin, IMF pernah jerumuskan Indonesia pada krisis moneter 98, itu memang benar-benar terjadi. Dan kini akan diulangi IMF, demi eksistensinya di depan Amerika dan Eropa. Mungkin banyak keuntungan jika IMF dekat dengan Amerika karena cuannya lebih banyak. Namun mau Amerika dan Eropa gandeng IMF, gandeng PBB sekalian pun, Indonesia tidak gentar melakukan hilirisasi di dalam negeri kita tercinta ini. Bahkan Indonesia siap merajai dan menjadi penguasa sumber daya alam dunia. PBB dan IMF akan kagum kepada Indonesia dan bergantian akan tunduk dengan negara kita. Negara sekelas dan sekaliber China pun tunduk dengan negara kita ini. Amerika dan Eropa kok berani macam-macam, padahal mereka tidak punya apa-apa. Lalu apa buktinya Indonesia akan menjadi penguasa sumber daya alam dunia? Sahabat bagi-bagi, nikel dan tembaga bakal menjadi salah satu komoditas penting, dan sangat berharga, khususnya untuk pembuatan baterai, dan mobil listrik. Untungnya Indonesia, merupakan salah satu penghasil nikel terbesar dunia. Bahkan pemerintahan Joko Widodo, bermimpi menjadikan Indonesia, raja baterai kendaraan listrik, melalui program hilirisasinya. Sehingga saat ini sudah banyak pabrik-pabrik pengolahan biji nikel dan tembaga yang dibangun. Berikut 3 pabrik penghasil bahan baku utama baterai kendaraan listrik yang ada di Indonesia. Sahabat bagi-bagi, yang pertama, Indonesia melalui program hilirisasinya sudah mampu menghasilkan nikel sulfat, atau bahan baku utama penyusun prekursor katoda baterai kendaraan listrik. Produksi nikel sulfat itu dimiliki oleh Harita Nikel, melalui unit bisnisnya PT Halmahera Persada Ligen, PT HPL, yang merupakan perusahaan afiliasi bisnis dari PT Trimegah Bangun Persada Terbuka, NCKL. Belum lama ini, NCKL meresmikan operasional produksi nikel sulfat pertama di Indonesia. Dan juga merupakan yang terbesar di dunia. Peresmian operasi produksi nikel sulfat, dengan kapasitas 240.000 ton per tahun tersebut, dilakukan di kawasan operasional Harita Nikel, di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Kedua, pabrik tembaga atau fasilitas pengolahan dan pemurnian. Smelter tembaga menjadi katoda tembaga, milik PT Freeport Indonesia, PT FI, di kawasan ekonomi khusus, KJIIPE, Gresik, Jawa Timur. Sampai pada Juni tahun 2023 ini, progres pembangunan pabrik tembaga itu sudah mencapai 70,6%. Pabrik tembaga yang digadang-gadang sebagai smelter single line, atau satu jalur terbesar di dunia ini, diklaim mampu menyerap konsentrat tembaga sebanyak 1,7 juta ton per tahun. Nantinya, produk katoda tembaga yang dihasilkan bisa mencapai 600.000 ton per tahun. Ketiga, tanpa gembar-gembor, ternyata, perusahaan asal China, yakni PT Hailiang Nova Material Indonesia, membangun pabrik foil tembaga di KJIIPE, Gresik, Jawa Timur.
Pabrik foil tembaga yang diklaim menjadi yang terbesar di Asia Tenggara ini, bisa digunakan sebagai pengumpul, kolektor, arus listrik di kutub negatif, anoda, baterai kendaraan listrik EV. Pabrik ini memproduksi foil tembaga elektrodeposit, untuk kendaraan listrik bertenaga baterai litium. Pabrik ini dibangun dengan kapasitas 100.000 ton per tahun, yang terbagi dalam 2 fase, dan diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja 1.920 orang. Jokowi menjelaskan posisi pabrik ini sangat strategis, karena bersebelahan dengan smelter tembaga milik PT Freeport Indonesia, sehingga bisa langsung menyerap hasil tembaga katoda yang dibuat oleh Freeport. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Apakah pantas IMF jegal NKRI? Dan lama-lama mungkin Amerika dan Eropa bawa PBB untuk jegal Indonesia? Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka!